Lahan pemakaman khusus bagi jenazah pasien COVID-19 di tempat pemakaman umum Bambu Apus, Cipayung, Jakarta Timur akhirnya penuh. Lebih dari 1.000 jenazah telah dimakamkan di lahan yang dibuka sejak Januari 2021. TPU Bambu Apus sediakan lahan seluas 3.000 hektar khusus untuk pemakaman COVID-19. Dari 4 blok yang disediakan, 2 blok sudah terisi penuh. Hingga hari ini, TPU Bambu Apus telah memakamkan 1.148 jenazah COVID-19 dan dinyatakan telah penuh. Jumlah pemakaman terbanyak terjadi di awal Januari, rata-rata per hari mencapai 59 jenazah. TPU Bambu Apus tidak memberlakukan sistem tumpang seperti di TPU Pondok Ranggon. Semenjak pekan lalu, TPU Bambu Apus tidak menerima pemakaman karena pelayanan pemakaman COVID-19 sudah dialihkan ke TPU Srengseng Sawah. Ya, lahan makam khusus COVID-19 di TPU Bambu Apus kini telah penuh dan informasi selengkapnya ada rekan kami Hasbi Allah di sana. Selamat siang Hasbi, apakah masih ada jenazah COVID-19 yang masih dibawa ke sana karena sebenarnya sudah penuh untuk lahan yang ada di TPU Bambu Apus? Baik Fandi dan juga Benedetta, memang suasana berbeda tampak sekali di sini, di mana ketika Januari atau awal tahun 2021 ketika TPU Bambu Apus dibuka ini hampir ada antrian 4 ambulans dan juga banyaknya jenazah COVID-19 yang masuk ke TPU Bambu Apus. Rata-rata hampir 49 sampai 50 jenazah yang masuk ke sini. Namun ketika kami ke sini di awal Maret ini, tampaknya sudah hampir tadi yang saya bilang ada 2 blok lebih itu sudah terisi, maka di sini tadi dikonfirmasi langsung oleh petugas hampir 5 blok sudah penuh. Namun belum ada hal yang pasti apakah nantinya akan diperlebar karena di kanan dan kiri saya ini ada lahan yang cukup kosong, apakah nantinya akan dimanfaatkan untuk pemakaman COVID-19 atau tidak, ataukah mungkin akan ada sistem tumpang yang seperti ada di Pondok Ranggon. Tapi ketika kami mengkonfirmasi oleh pengelola belum ada hal yang pasti yang diturunkan dari Pemprov ke mereka. Sejauh ini mereka dari semenjak minggu lalu sudah melakukan pemindahan di mana TPU Pondok Ranggon, TPU Bambu Apus maksud saya sudah pindah ke TPU Srengseng Sawah untuk para korban COVID-19 dan sejauh ini juga yang pemandangan saya lihat hanyalah keluarga-keluarga yang hendak mengunjungi kerabat mereka yang sudah dimakamkan, begitu juga dengan petugas di sini hanya membersihkan rumput dan juga beberapa tanah yang dimana memang rusak ketika hujan turun. Dan sejauh ini data yang kami terima dari Satgas COVID-19 memang tahun ini Indonesia sudah setahun menghadapi COVID-19 ada sekitar 36.000 kasus COVID-19 yang mengalami di mana korban jiwanya sudah memakan hampir 36.000. Sementara khusus di Jakarta hampir 5.000 lebih. Itu artinya ada sekitar 20% yang dimakamkan di TPU Bambu Apus ini. Deta dan juga Fandi. Baik, terima kasih atas laporan Anda, Hasbi. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, 1 Maret 2021, tepat 1 tahun Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan membentuk tim tanggap COVID-19 untuk mengantisipasi wabah akibat virus corona di ibu kota. Di setahun ini juga DKI Jakarta dinyatakan nihil dari zona merah corona. Data 2 Maret 2021, masyarakat Jakarta yang dinyatakan sembuh dari virus COVID-19 meningkat 96% atau bertambah 2.017 pasien sehingga totalnya 328.526. Lalu untuk tingkat kematian sebesar 1,6% atau sebanyak 5.568 kasus atau bertambah 40 jiwa. Selanjutnya, pasien positif COVID-19 di DKI Jakarta berjumlah 342.371 bertambah 578 jiwa. Secara kuantitatif, zonasi nasional didominasi pada daerah berzona oranye dan kuning. Yang perlu diperhatikan adalah jumlah kabupaten kota di zona oranye perlu segera ditekan agar dapat berpindah ke zona kuning, mengingat sebagian besar kabupaten kota masih berada di zona oranye, yaitu 277 kabupaten kota. Zona merah corona kembali mengalami penurunan. Data Satgas COVID-19 per 28 Februari 2021, hanya tersisa 12 wilayah di Indonesia yang masih berada di zona merah corona yang sebelumnya ada di 16 kabupaten kota. Saat ini sudah tidak ada satupun wilayah di DKI Jakarta tercatat di zona merah. Kondisi ini jauh lebih baik dari pekan sebelumnya.
Meski demikian, masih ada 82 RW yang termasuk dalam wilayah rawan terpapar COVID-19. Paling banyak terdapat di wilayah Jakarta Selatan dengan jumlah 41 RW. Kemudian Jakarta Pusat di urutan kedua dengan 16 RW. Jakarta Barat 13 RW. Jakarta Timur 6 RW. Jakarta Utara 4 RW dan Kabupaten Kepulauan Seribu 2 RW. Tingkat keterisian rumah sakit rujukan COVID-19 di DKI Jakarta juga berhasil ditekan. Ruang ICU yang terpakai 70%, lalu tempat tidur atau ruang isolasi sebanyak 64%. Pemprov DKI Jakarta akan terus lakukan 3T, tracing, testing, dan treatment guna mencegah penyebaran COVID-19 makin meluas. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, pemirsa, DKI Jakarta dinyatakan nihil dari zona merah pandemi COVID-19. Dan terkait hal tersebut kita akan berbincang dengan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Pak Ahmad Riza Patria. Selamat siang, Pak Riza. Selamat siang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Riza, sudah bebas dari zona merah untuk saat ini. Tapi sebenarnya beberapa hari terakhir, khususnya pada hari Minggu, ya, kita mengalami gangguan komunikasi. Kita akan coba kembali menghubungi Pak Ahmad Riza Patria, karena sebenarnya kita akan tanyakan data sebenarnya apa indikator sehingga DKI Jakarta ini terbebas dari zona merah COVID. Karena beberapa hari terakhir sebenarnya angka kasus di DKI Jakarta masih ada, dan pada hari Minggu terakhir, pada hari Minggu yang lalu sebenarnya tertinggi di Indonesia. Betul sekali. Kita juga akan tanyakan bagaimana kondisi rumah sakit dan juga lahan yang semakin penuh. Semakin sempit. Ya, apakah ini menjadi indikator sudah terbebas dari zona merah? Kita akan kembali menghubungi Pak Riza Patria. Selamat siang, Pak Riza, sudah bergabung bersama kami? Pak Riza. Baik. Baik, Pak Riza, sebenarnya apa indikator sehingga DKI Jakarta dinyatakan bebas dari zona merah? Ya, sebetulnya menurut data ya yang sebelumnya DKI memiliki zona rawan itu sebanyak 82 RW, sekarang tinggal 6 RW di zona merah ya. Jadi itulah sebabnya kenapa Satgas Pusat memberi penilaian bahwa Jakarta sudah terbebas dari zona merah ya. Jadi itulah penilaian dari Satgas Pusat, dan kami tentu berterima kasih kepada Satgas Pusat dan khususnya masyarakat Jakarta yang bekerja sama selama ini untuk bersama-sama menurunkan posisi DKI yang tadinya zona merah, sekarang sudah turun dari zona merah. Oke, turun dari zona merah statusnya apa Pak saat ini? Kenapa? Statusnya saat ini berarti zona apa untuk DKI? Ya, kita pada posisi orange ya, kalau dari warna itu kita ada pada posisi orange ya. Jadi sudah turun, tidak di merah lagi ya. Mudah-mudahan nanti terus kita turunkan kembali. Apa jadi yang dilakukan untuk turun ke zona kuning? Apa yang akan dilakukan oleh Pemprov dan juga pihak-pihak terkait? Ya, tentu yang kita lakukan adalah sejauh ini adalah meningkatkan testing dan 3T tentunya, testing, tracing, dan treatment. Yang kedua, kita terus melakukan patroli, pemantauan, dan pengawasan di semua lini, di semua unit kegiatan, bahkan semua di kampung-kampung, di RW-RW dan di RT. Setiap RW, RT punya tugas yang sama untuk memastikan bahwa warganya melaksanakan protokol kesehatan. Di samping tentu kami terus meningkatkan berbagai sarana-prasarana pendukung ya, mulai rumah sakit rujukan, laboratorium, tempat tidur, kemudian ruang ICU, menambah jumlah tenaga kesehatan, dan sarana-prasarana lainnya terus kami tingkatkan. Namun yang lebih penting adalah yang kami terus terapkan adalah memastikan bahwa seluruh warga menjadikan protokol kesehatan sebagai sebuah kebutuhan kita bersama. Baik. Jadi kami ingin warga patuh dan taat bukan karena ada regulasi, ketentuan, bukan karena banyaknya aparat yang hadir di tengah masyarakat, bukan karena beratnya sanksi yang diberikan, tapi lebih karena ketaatan dan disiplin warga karena sebuah kebutuhan bagi kita semua. Baik. Keluar dari zona merah bukan berarti tidak ada kasus positif. Lalu bagaimana dengan penambahan kasus perharinya untuk DKI Jakarta, Pak? Ya, tambahan kasus masih ada, cuma untuk hari kemarin cukup bagus angkanya di 578 ya, yang sebelumnya mencapai 2.059
2.068 ya. Jadi ada penurunan yang signifikan ya. Sekalipun memang testing kami masih cukup tinggi, rata-rata testing kami ini 10 sampai 12 kali dari standar yang diminta oleh WHO. Jadi kami terus meningkatkan testing, tapi dengan dukungan masyarakat kita bisa menurunkan kasus aktif daripada COVID di wilayah DKI Jakarta. Tentu yang paling penting adalah kita masuk pada lini-lini terkecil ya. Memang kami mengambil kebijakan selain sejak awal kami membentuk kampung siaga, kampung tangguh, kampung aman di setiap RW, bahkan di RT-RT juga kami sudah membentuk satgas, bahkan di setiap rumah kami minta anggota keluarga menunjuk satu orang sebagai PIC ya, atau person in charge yang memastikan bahwa anggota keluarganya patuh, taat dan disiplin, sirkulasi udaranya baik, ventilasinya baik, semua anggota keluarga tetap cuci tangan dan sebagainya. Tapi kalau pelonggaran aturan operasional dari pembukaan jam-jam operasional di luar sana, apakah akan ada rencana seperti itu, Pak Riza? Ya sejauh ini belum ya, kita masih tetap pada PSBB yang sekarang, pembatasan masih terus dilaksanakan sebanyak 50% maksimal, dan jam operasional masih diperkirakan sampai jam 21. Belum ada pelonggaran lagi, menurut hemat kami akan evaluasi terus, nanti sampai tanggal 8 nanti baru kita akan umumkan kembali untuk 2 minggu berikutnya. Sejauh ini belum ada kebijakan pelonggaran. Kita masih melaksanakan PSBB seperti yang sekarang kita berlakukan. Oke, antisipasi dari Pemprov DKI mengingat saat ini virus corona oleh epidemiolog ditemukan bermutasi ya seperti di Inggris. Apakah ada antisipasi khusus Pak? Terutama DKI Jakarta juga dekat dengan Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Ya memang itu sudah menjadi informasi yang kita ketahui sejak awal ya. Jadi memang semua negara termasuk Indonesia harus melakukan upaya-upaya antisipasi. Memang karena ini virus datang dari luar, dari Inggris, memang kewenangannya ada di pemerintah pusat ya, karena itu di bandara adalah kewenangan pemerintah pusat. Saya meyakini bahwa pemerintah pusat sudah mengambil langkah-langkah antisipatif, sekalipun memang informasi yang kami terima ada 2 ya, di Jakarta yang terpapar virus varian baru dari Inggris ya. Mudah-mudahan ini bisa kita segera atasi dan kita menutup celah dan ruang kemungkinan datangnya virus varian baru dari luar negeri. Memang masuknya ini dari bandara internasional maupun dari pelabuhan dari kapal. Saya kira ini memang perlu segera diambil langkah-langkah, dan saya meyakini bahwa pemerintah pusat dalam hari ini, perhubungan, angkasa pura dan lain-lain sudah mengambil langkah-langkah antisipasi. Baik, terima kasih Pak Ahmad Riza Patria, Wakil Gubernur DKI Jakarta untuk informasinya bersama kami di News Siang. Pemirsa, usai jeda kami kembali dengan informasi pemerintah akan melaksanakan vaksin gotong royong dan diyakini pihak swasta dapat membantu beban pemerintah. Tetaplah bersama kami.